Selamat datang di channel Kurata Kawata Channel. Namanya channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurata KKUROTAKA. Nanti akan langsung muncul channel saya dan yang ke atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 992 ini saya akan menjawab request atau permintaan ya dari YouTuber lain mengenai cara mengajukan banding ya, karena monetisasi dinonaktifkan karena traffic tidak valid. Jadi ada yang minta dibuatkan video ini. Sebelum menonton video ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, mungkin dua hal ya, yang ingin saya sampaikan. Pertama, sebelum teman-teman menonton, saya harapkan teman-teman menonton video saya yang sebelumnya, yaitu yang video ke 989, yaitu yang pilihan tindakan setelah monetisasi dinonaktifkan karena traffic tidak valid sesuai kondisi. Nah, saya sarankan untuk menonton video ini dulu, karena tidak semua yang terkena traffic tidak valid itu dianjurkan banding, tapi malah cenderungnya dianjurkan untuk menunggu 30 hari. Jadi di video ini itu menjelaskan siapa saja yang sebaiknya mengajukan banding dan siapa saja yang sebaiknya menunggu 30 hari saja. Jadi yang saya sarankan untuk menunggu 30 hari saja, mungkin sebaiknya tidak perlu menonton video ini, cukup menunggu 30 hari saja. Tetapi yang saya sarankan untuk melakukan banding, nah silakan dilanjutkan video ini. Kemudian yang kedua, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya yang ini ya, saya sendiri itu belum sepenuhnya menguasai ini ya, karena saya dulu itu pernah melakukan traffic tidak valid, tetapi saya memilih untuk menunggu 30 hari. Saya tidak melakukan banding gitu, karena saya sendiri memang melakukan traffic tidak valid gitu, karena benar-benar melanggar. Jadi waktu itu justru pihak YouTube itu menyarankan untuk jangan melakukan banding ya, dulu itu disarankan untuk jangan melakukan banding. Nah, karena ketika ada kalimat yang mengatakan walaupun banding kemungkinan besar tidak akan diterima atau ditolak. Ini ada kalimat yang seperti itu, kurang lebih seperti itu. Makanya saya tidak melakukan banding, karena alasan pertama saya melakukan pelanggaran, alasan kedua karena ada pemberitahuan kalau banding kemungkinan besar akan ditolak. Nah, karena itulah untuk yang ini saya tadi baru mempelajari, dan mungkin ya, semoga saja nanti sebagian besar mungkin benar gitu, semoga saja benar. Kalau misalkan nanti saya menyampaikan sesuatu yang salah, tolong berikan komentar gitu, revisinya teman-teman yang lebih paham gitu ya. Nah, ini saya cari tadi itu untuk melakukan banding itu ada dua cara ya. Nah, di sini ya, ketika teman-teman masuk di sini di support.google.com /YouTube/575153 tanda tanya HL sama dengan ID. Di sini teman-teman bisa klik ya, di bagian bawah sini ada tulisan formulir permohonan banding aktivitas tidak valid. Setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini ya, itu cara yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ketika teman-teman masuk ke sini dulu ya, ke traffic tidak valid di bagian sini, masih di ini tadi ya, di support.google.com /YouTube/__575153 tanda tanya HL sama dengan ID. Di sini ada traffic tidak valid. Nah, ketika diklik akan muncul tampilan seperti ini. Nah, definisi traffic tidak valid. Nah, di bagian sini, itu bagian bawah juga ada formulir pengajuan banding. Di sini ya, ada formulir pengajuan banding ini. Ketika dibuka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi yang pertama tadi saya bacakan ya, ininya apa namanya, alamat URL-nya. Ini support.google.com /adsense kontak ya, contact itu misalnya /appeal _form_adsense_admob. Sedangkan yang kedua yaitu support.google.com /adsense_kontak sama ya, _invalid_clicks
underscore kontak. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman bingung ini posisinya di mana, bisa tanyakan di kolom komentar. Kita bahas yang pertama dulu. Nah, di sini pengajuan banding atas traffic tidak valid. Kalau yang kedua tadi apa ya? Formulir kontak klik tidak valid. Beda ya. Sama-sama di aturan resmi tapi ada dua. Nggak tahu teman-teman pilih yang mana. Mungkin yang saya rekomendasikan itu yang pertama. Nah, di sini pengajuan banding atas traffic tidak valid ya. Tulisannya begitu ya. Nah, di bagian pertama ini masukkan nama. Berarti ini nama teman-teman ya, nama sesuai KTP gitu, nama asli. Bukan nama channel ya. Kemudian untuk masukkan kode penayang Anda. Nah, kode penayang Anda di sini ada tulisannya pub strip. Nah, ini teman-teman sudah tahu apa belum ini pub yang pub. Nah, teman-teman masuk aja di AdSense. Nah, kalau bingung ya teman-teman masuk di AdSense. Setelah masuk di AdSense nanti login, setelah itu lihat URL-nya. Ada tulisan pub di strip. Nah, kayak gitu bisa dilihat di situ. Di URL-nya ada tulisan pub strip. Nah, itu yang dimasukkan ke bagian sini tadi. Kemudian yang ketiga, alamat email kontak. Nah, di sini ada tulisan keterangannya ya. Tujuan pengiriman email balasan dari kami. Jadi email yang bisa dibuka. Kalau teman-teman punya email tapi teman-teman nggak tahu cara bukanya, nggak bisa buka, lupa password atau apa, jangan email yang itu. Usahakan email yang bisa dibuka itu, biar nanti ketika dapat pesan bisa dibuka. Nah, kemudian yang berikutnya ini itu URL ID aplikasi tempat Anda menempatkan iklan. Berarti URL dari channel teman-teman ya. URL dari channel teman-teman. Kalau saya itu misalkan teman-teman masuk YouTube, sudah login ya. Nah, ketika teman-teman itu sudah login, teman-teman lihat di bagian kanan ya, bagian kanan ini, nah, itu ada channel Anda. Nah, di situ ketika diklik channel Anda, nah itu akan muncul URL dari teman-teman. Ini URL teman-teman. Ya. Nah, tapi ini URL saya ya, jangan dipakai itu. Caranya seperti itu, nanti muncul URL teman-teman. Selanjutnya, URL yang ini ya, URL atau ID aplikasi tempat Anda ingin menempatkan iklan, berarti URL itu tadi dimasukkan lagi. Ya. Selanjutnya, apakah Anda pernah membeli traffic ke situs aplikasi seluler atau channel YouTube? Membeli. Kalau teman-teman ngeklik iya, berarti teman-teman benar mengakui kalau melakukan traffic tidak valid. Jadi saran saya itu klik tidak ya. Klik tidak, karena tadi di awal video saya sudah bilang yang melakukan pelanggaran itu jangan ajukan banding. Saya anggap ini yang menonton ini yang tidak melakukan pelanggaran. Jadi yang tidak melakukan pelanggaran berarti kliknya tidak. Seperti itu. Selanjutnya ya, bagaimana pengguna bisa sampai ke situs ke YouTube Anda? Bagaimana cara Anda mempromosikan konten? Nah, ini tergantung teman-teman ya. Ingat, kalau teman-teman itu cara promosinya itu salah, itulah yang menyebabkan traffic tidak valid. Ya. Kalau saya sendiri ya, kalau misalkan ini kasusnya saya sendiri, maka saya tidak akan menjawab ini. Karena saya tidak mempromosikan konten. Saya jawab seperti ini, saya tidak mempromosikan konten, saya hanya membuat video kemudian upload di YouTube. Udah gitu saja. Saya tidak promosi gitu. Nah, kalau ada yang menonton itu ya mungkin dari pencarian, mungkin orang masuk berdasarkan dari pencarian. Kalau saya begitu. Berikutnya, apakah channel YouTube Anda ya, ini langsung saya baca itu pernah melanggar kebijakan program persyaratan ketentuan
AdSense atau Ad Manager. Nah, ini saya sendiri ini belum baca nih persyaratan dan ketentuan itu, kayaknya yang mana ya? Ada nggak ini? Coba kita cari sama-sama ya persyaratan dan ketentuan. Jika ya, bagaimana pelanggaran itu terjadi? Nah, kalau teman-teman ini ya yang benar-benar taat aturan, coba aja tidak ini agak lama nih. Nah, kalau teman-teman itu yang kayak saya ya benar-benar taat aturan, jawab saja tidak. Tapi kalau yang yang belum paham aturan atau apa itu ya, teman-teman pelajari dulu persyaratan dan ketentuannya itu apa. Itu pelajari dulu. Kalau iya, nanti tinggal iya apa-apa. Tapi kalau saya sendiri, karena saya itu prinsipnya itu nomor satu adalah patuhi aturan, jadi saya ini pasti langsung jawab tidak. Karena saya lebih memilih channel sepi daripada melanggar aturan. Kalau saya gitu. Selanjutnya, apa alasan aktivitas tidak valid di channel Anda? Berikan informasi terperinci tentang semua alasan spesifik yang Anda yakini relevan dengan kasus Anda. Nah, kalau saat ini ya, ini saya yang mengajukan banding, itu alasannya. Kalau teman-teman kan alasannya coba cari alasan sendiri. Kalau saya sendiri, di kasus orang yang taat pada aturan YouTube, maka saya akan menulis seperti ini ya. Saya tidak melakukan traffic tidak valid. Apabila terjadi traffic tidak valid, itu dilakukan oleh pihak ketiga, bukan saya pelakunya. Saya disuruh menulis seperti itu. Saya akan tulis seperti itu di sini. Nah, itu kalimat dari orang yang sangat patuh pada aturannya. Kalau misalkan teman-teman kadang-kadang melanggar ya, nah coba dipikirkan lah kalimatnya gimana. Selanjutnya, perubahan apa yang Anda terapkan untuk membantu meningkatkan kualitas traffic iklan di situs di channel Anda? Perubahan apa yang Anda terapkan? Nah, kalau saya ya, channel saya itu sepi, saya tidak bisa meningkatkan kualitas traffic seperti itu sih. Saya hanya mengikuti saran itu, hanya meningkatkan kualitas dan kuantitas video saja. Kalau saya menulis di sini hanya menuliskan itu ya, sesuai kondisi saya ya. Mungkin teman-teman disesuaikan dengan kondisinya. Kalau saya menuliskan, saya hanya meningkatkan kualitas dan kuantitas video saja. Hanya itu. Jadi berusaha untuk kualitasnya diperbaiki dan jumlahnya diperbanyak. Hanya itu saja. Selanjutnya, harap sertakan data apapun atau log atau ini ya, atau channel YouTube Anda yang menunjukkan alamat IP, rujuk, permintaan mencurigakan yang dapat menjelaskan terjadinya aktivitas tidak valid. Nah, ini bukti disuruh masukkan bukti mungkin bukti dari pihak ketiga atau apa yang mencurigakan gitu ya. Nah, bukti kecurigaan teman-teman itu disuruh masukkan di sini. Setelah ini langsung dicentang kirim gitu ya. Itu versi yang pertama. Saya rasa itu saja untuk versi pertama sudah cukup. Kalau misalkan teman-teman mau dilanjutkan, ingin tahu versi yang kedua, silakan dilanjutkan. Kalau ini sudah cukup, sudah merasa cukup ya sudah begitu ya, tinggal dilakukan. Nah, yang kedua ini namanya formulir kontak klik tidak valid. Nah, hampir sama isinya, saya sudah baca tadi hampir sama. Nah, yang pertama itu nama, tinggal dimasukkan nama saja, kemudian alamat email, tentu saja itu alamat email yang bisa dikirimi email ya, bisa dibuka. Nah, di sini ada keterangannya.
Nah, benar alamat email yang bisa dibuka. Kemudian ID penayang di sini ya, itu yang PUB tadi ya, PUB strip itu yang caranya saya sebutkan tadi. Masuk di Google AdSense, kemudian login, ya, kemudian lihat URL-nya, ada tulisan PUB atau apa itu dimasukkan ke sini. URL ini berarti URL channel teman-teman ya. Kemudian topik itu pilih salah satu. Kalau saya memilihnya ini, melaporkan aktivitas yang tidak biasa pada akun saya. Nah, itu pilih yang ini. Nah, selanjutnya, nah ini yang agak saya bingung juga, tanggal dan waktu aktivitas klik. Nah, teman-teman tinggal dicek di apa namanya analitik ya, dicek di analitik itu kira-kira tanggal traffic tidak valid ya, itu tanggal berapa, itu ditulis di sini. Ditulis tanggal berapa gitu. Nah, kalau waktu ini nggak tahu nih, tanggal saja sudah cukup apa perlu waktunya itu yang kurang lebih. Nah, kemudian ini paragraf yang menjelaskan alasan tentang aktivitas klik yang menurut saya tidak sah. Nah, kalau ini saya menuju ke kalimat saya yang tadi ya, hampir sama dengan tadi ya, saya tidak melakukan traffic tidak valid, saya benar-benar patuh pada aturan, dan jika ada traffic tidak valid itu dilakukan oleh pihak ketiga. Ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kalimat teman-teman bisa pakai kalimat yang lain sesuai dengan kondisi teman-teman gitu. Kalau saya yang kalimat yang saya sebutkan tadi itu sesuai kondisi saya lah. Kemudian yang terakhir ini adalah bukti kecurigaan teman-teman, yang mencurigakan apa ditaruh di sini. Kemudian kirim. Nah, seperti itu ya. Yang tadi lebih banyak, yang ini lebih sedikit. Hampir sama isinya. Ya, kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, kalau misalkan ada yang salah-salah, teman-teman boleh berikan komentar, boleh direvisi gitu, karena saya sendiri ini mungkin agak tidak 100% yakin gitu, mungkin sekitar 90% lah gitu. Karena saya sendiri ini dulu tidak melakukan ini gitu, lebih memilih menunggu 30 hari. Dan kalaupun intinya ya, kalau di aturan dulu itu gini, ketika pihak YouTube menyatakan Anda melakukan traffic tidak valid, itu 99% itu teman-teman itu benar-benar melakukan traffic tidak valid. Jadi disarankan untuk menunggu 30 hari saja. Intinya itu. Nah, jadi ini ya, yang mau banding itu saya sarankan itu yang benar-benar 100% yakin tidak melakukan traffic tidak valid gitu. Kalau teman-teman itu adalah orang yang benar-benar patuh aturan, paham aturan, patuh aturan, boleh mengajukan banding. Tapi kalau teman-teman itu orang yang kadang-kadang melakukan pelanggaran atau masih banyak aturan yang benar-benar tidak paham mengenai aturan dan itu tidak valid, itu belum benar-benar paham, sebaiknya menunggu 30 hari. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengacau aturan pelanggar YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.